everyone and welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan mereview sebuah novel misteri detektif karya penulis Mandarin. Dan ini adalah pertama kalinya aku baca tulisan karya penulis Mandarin. So it's gonna be my first impression. Dan seperti yang teman-teman lihat juga di judul maupun thumbnail, aku akan membahas novel misteri detektif berjudul Second Sister karya Chan Hok Kay. Seperti biasa juga aku dapat racun ini tuh dari videonya Kak Aya, karena kata dia novel ini tuh bagus banget. Dan sejauh aku cobain racun-racun Kak Aya itu nggak pernah gagal di aku. So apakah novel ini juga sama bagusnya seperti yang sudah dikatakan Kak Aya, dan apakah bisa memukau aku? We'll see. Tapi sebelum lanjut ke reviewnya, jangan lupa untuk klik like dulu video ini dan bantu algoritma YouTube supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Udah? Thank you! Okay, now let's move on to the review. Second Sister ini bercerita tentang sepasang kakak beradik yatim piatu bernama Ngaye dan juga Shuman. Suatu hari ketika Ngaye ini pulang berbelanja, dia mendapati apartemennya itu sudah dipenuhi banyak orang, termasuk banyak polisi dan juga ambulans berdatangan. Ngaye semakin shock ketika dia tahu bahwa adiknya itu ditemukan tewas akibat melompat dari lantai 20 unit apartemennya. Merasa ada yang janggal, Ngaye ini kemudian memutuskan untuk menyelidiki kasus kematian adiknya dengan menghubungi salah satu detektif swasta sekaligus peretas atau hacker bernama Anne. Ya, panggilannya cuma satu huruf itu aja, yaitu Anne. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ada banyak kejadian yang memiliki keterkaitan dengan kasus kematian adiknya. Salah satunya adalah cyberbullying, kemudian pelecehan seksual, dan masih banyak lagi. Nah, apakah hal-hal tersebut yang membuat Shuman ini harus mengakhiri hidupnya sendiri? Untuk tahu jawabannya, teman-teman wajib banget untuk baca novel ini. So, sekarang kita lanjut aja ke poin-poin reviewnya. Dari segi cover, teman-teman bisa lihat ya, di sana ada seseorang yang mengenakan hoodie bertudung sedang fokus dengan komputernya. Kemudian di sebelahnya itu ada seseorang yang menatap nanar. Kemudian ada lagi seorang yang seperti meringkuk penuh tekanan, dilengkapi dengan background perkotaan yang padat dan ramai. Ini sangat-sangat menggambarkan isi cerita dari novel Second Sister. Karena selain kita ini akan dibawa untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyelidikan kasus kematian Shuman, kita juga akan diajak untuk mengetahui perusahaan-perusahaan startup di sana. Kemudian untuk segi ceritanya, menurut aku ini unik banget dan pertama kalinya aku baca novel misteri detektif yang penyelidikannya itu berbasis komputer dan juga internet. Karena itu juga di novel ini banyak menjelaskan hal-hal penting tentang internet yang jarang diketahui oleh orang-orang awam ataupun orang gaptek seperti aku. Perlu diketahui juga bahwasanya di novel ini terdapat 2 poin cerita. Yang pertama adalah tentang penyelidikan kasus kematian Shuman, kemudian yang kedua ini bercerita tentang salah satu perusahaan IT yang ada di Hong Kong. Nah, awalnya aku itu mengira bahwa di bagian cerita tentang perusahaan IT itu cuma nambah-nambahin halaman aja tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap alur cerita. Soalnya kayak gak ada sangkut pautnya gitu loh, dan alhasil bikin aku jadi bosen gitu pas baca. Tapi setelah aku berkomitmen untuk lanjutin baca lagi cerita ini, ternyata di situ ada banyak hal yang berkaitan dan tentunya menghantarkan pada berbagai plot twist yang menurut aku gila banget. Jujur aja nih ya, ketika tokoh dibalik perundungan Shuman di internet itu terungkap, aku biasa aja kayak yang yakin cuma segini doang gitu. Yakin Kak Aya sesuka itu dan ngerekomendasiin novel ini, aku udah mulai ragu gitu loh. Tapi ternyata aku terlalu cepat menyimpulkan, aku terlalu cepat menilai hingga plot twist yang gila tadi itu diungkapkan satu persatu. Aku kayak yang oh my god, oke,
kayaknya aku tahu apa yang membuat Kak Aya suka banget sama novel ini. Dan setelah baca bukunya, aku menyadari bahwa alur cerita di sini itu pelan tapi pasti gitu. Jadinya di sini pembaca itu seperti dibawa untuk mengarungi cerita secara perlahan sembari menikmati narasi dari penulis yang jujur enak banget dan juga ngalir gitu. Dan menurut aku ini tuh jalan ceritanya perfect banget, enggak yang terlalu pelan gitu tapi enggak yang secepat itu sampai terkesan memaksa gitu. So it's perfect ya menurut aku. Lalu untuk karakterisasinya, menurut aku di sini tokoh Ngaye cukup mengingatkan pada tokoh Rowan di novel The Turn of the Key karya Ruth Ware yang pernah aku review sebelumnya. Karena di sini sosok Ngaye itu semacam tipe-tipe wanita yang mandiri gitu tapi rada-rada gaptek, dan dia juga polos banget tapi memiliki rasa ingin tahu atau penasaran yang tinggi gitu. Sedangkan untuk tokoh Anne ini favorit aku banget karena dia itu mungkin terkesan cuek, ceplas-ceplos, dan kadang nyebelin. Tapi sebenarnya di luar sifat-sifatnya yang super nyebelin, dia ini punya hati yang baik gitu. Apalagi kadang-kadang aku suka baper dan senyum-senyum sendiri ketika baca interaksi Anne sama Ngaye gitu. Mungkin kalau penulis bikin spin-off kisah Anne sama Ngaye, aku bakalan jadi pembaca pertama. Dan yang terpenting dari novel ini, kita bisa tahu bahwa kejahatan itu tidak melulu hanya terjadi di kehidupan nyata aja, bahkan bisa terjadi di dunia maya dan sama-sama memiliki dampak yang membahayakan. Serta di sini apa yang kita lihat dan apa yang kita ketahui tentang internet itu hanya sebagian kecilnya aja guys. Bahkan ada banyak sekali hal-hal lain tentang internet yang tidak kita ketahui. So, be careful. So, overall menurut aku novel ini 10/10 karena memang bagus dan yang pasti recommended banget. Bener kata Kak Aya, kalau aspek-aspek yang ada di novel ini memang juara banget gitu ya. Coba dong teman-teman yang sudah baca novel ini kasih tahu kesan pesan kalian di kolom komen bawah. And yep, I think that's all for today's video. I hope you guys enjoy it. And if you guys like this video, please give me a thumbs up. Subscribe if you haven't already. Ring the bell, share this video, and if you have any requests, please comment down below. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!